wawancara kami yang kami lakukan kepada guru dari kelas 5 SD dan kepada orang tua dari kelas 5 SD. Adapun topik yang kami lakukan pada saat wawancara mengenai perkembangan kognitif dan intelektual dan perkembangan emosi pada peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hasil yang kami dapat dalam wawancara kami. Yang pertama, ketika dalam proses belajar mengajar, guru SD kelas 5 ini melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa yang kurang aktif atau kurang cepat dalam menangkap suatu pelajaran. Melakukan pendekatan, terus mengulangi pertanyaan, mengulangi pembelajaran kepada siswa supaya si siswa ini benar-benar paham dan mengerti dalam pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya dalam proses belajar mengajar yang dilakukan guru kelas 5 SD ini sangat banyak permasalahan yang ditemukan dalam perkembangan kognitif dan perkembangan emosi. Pertama, banyak sekali permasalahan ataupun kendala-kendala yang didapat di dalam kelas seperti konteks kognitif. Berarti kemampuan siswa ini ada kemampuannya yang benar-benar mampu dalam belajar, ada juga yang sama sekali tidak mampu. Jadi dalam hal ini sebagai guru kelas harus mampu mengenali siswa bagaimana kemampuan kognitifnya. Yang kedua, kemampuan emosi. Jadi emosi itu kadang negatif, kadang juga positif. Jadi kadang siswa itu jenuh dalam pelajaran. Terkadang juga pelajaran itu tidak disukai dengan pembelajaran yang si guru sampaikan. Jadi seorang guru harus benar-benar mengerti tentang kemampuan si siswa-siswa tersebut. Selanjutnya, dalam pandangan guru, peran orang tua dalam perkembangan kognitif dan emosi. Saat ini ada orang tua yang peduli dengan perkembangan kemampuan anaknya sendiri. Yang dialami oleh guru di kelas, perkembangan kognitif seorang siswa sangat berpengaruh terhadap kemampuan emosionalnya juga. Jadi, perkembangan kognitif anak ini adalah mempengaruhi kemampuannya terhadap perkembangan emosi. Jadi, perkembangan kognitif anak ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi kemampuannya dalam hal belajar. Kemudian selanjutnya permasalahan yang ditemukan guru dalam mengembangkan perkembangan kognitif emosi peserta didik yaitu adanya siswa yang suka marah, menyendiri, sensitif. Maka solusi yang dilakukan guru adalah memberikan dorongan-dorongan yang baik, masukan-masukan yang positif supaya siswa tersebut tidak mudah marah atau sensitif. Selanjutnya perkembangan kognitif siswa setelah pandemi COVID-19. Kemampuan siswa dari sebelum pandemi COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19 sangat berbeda. Di mana ketika sebelum pandemi COVID-19 para siswa masih belajar setiap harinya, masih bisa dikontrol secara langsung oleh guru. Tetapi setelah pandemi COVID-19 yang tidak mau sekolah harus ditutup dan dilangsungkan secara daring atau online, sehingga para siswa tidak dapat dikontrol guru secara langsung pembelajarannya, sehingga kemampuan kognitif siswa otomatis akan menurun. Dan yang terpenting adalah guru harus mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, karena gaya belajar masing-masing siswa itu dapat menentukan metode yang tepat dalam melakukan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Gaya belajar itu ada 4. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar membaca atau menulis. Sehingga guru tidak bisa hanya menggunakan satu metode saja. Misalnya hanya menggunakan metode ceramah yang hanya sesuai untuk gaya belajar auditori. Guru juga harus bisa melakukan
metode tanya jawab, mengajak siswa berdiskusi, dan bisa juga mengajak siswa untuk bermain games ataupun permainan lainnya sebagai dorongan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa agar semakin menarik. Demikian saya akan dilanjutkan oleh Saudari Juta Teresia Tambunan. Baik, saya akan melanjutkannya, di mana yang saya lanjutkan yaitu perkembangan kognitif peserta didik dan emosi peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan anak di lingkungan rumah yang perlu diperbaiki dalam perkembangan kognitif anak. Di dalam perkembangan ini, pandangan orang tua bahwa perkembangan kognitif yang dialami dan perlu diperbaiki seperti susah belajar, tidak menuruti perintah orang tua ketika disuruh belajar. Yang kedua yaitu permasalahan setiap harinya dalam meningkatkan perkembangan kognitif, di mana permasalahan ini dialami orang tua setiap harinya mengenai meningkatkan perkembangan kognitif, yaitu anak susah belajar. Yang ketiga, peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan anak dengan mengajar waktu anak, membagi waktu beramai dan membagi waktu belajar anak. Yang keempat yaitu permasalahan di lingkungan rumah, di mana permasalahan yang terjadi dalam lingkungan rumah yaitu ketika anak susah diperingati, di mana ketika anak membuat suatu kesalahan tapi anak tidak mau menerima nasihat dari orang tua. Yang kelima, metode-metode yang orang tua lakukan sudah diterapkan. Yang pertama, metode yang dibuat oleh orang tua mudah diterapkan kepada anak tersebut. Yang keenam, upaya yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan perkembangan emosi pada anak yaitu dengan memberikan perhatian kepada anak. Jika si anak sepertinya sedang merasa sedih, maka akan saya tanyakan secara pelan-pelan kepada si anak. Yang ketujuh, perkembangan emosi anak. Anak itu sudah berkembang sesuai dengan usianya. Yang kedelapan, metode yang orang tua terapkan untuk meningkatkan perkembangan emosi anak yaitu metode yang digunakan dengan menasihati anak tersebut. Sekian dan Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari kelompok kami mengenai apa yang menjadi pandangan kelompok kami terhadap orang tua dan juga guru. Setelah kami mewawancarai salah satu orang tua dari kelas 5 SD Negeri 2 Panguran, kami dapat menyimpulkan bahwa sepertinya orang tua tersebut kurang berperan dalam meningkatkan perkembangan kognitif dan perkembangan emosi anak. Di mana ketika kami menanyakan kepada beliau apakah yang akan ibu lakukan jika anak tidak dapat mengelola emosinya dengan baik, si orang tua ini, di mana beliau ini hanya diam saja atas jawaban tersebut. Sepertinya beliau ini masih kurang dalam berperan dalam perkembangan emosi anak tersebut. Dan selanjutnya pandangan kami itu terhadap guru, menurut kami guru itu sudah sangat peduli kepada siswa tersebut, di mana guru sangat peduli kepada emosi dan intelektual siswanya. Alasannya karena ketika si guru sudah menjelaskan kepribadian siswanya, berarti guru sudah benar-benar memperhatikan sikap perilaku siswa tersebut, dan juga guru selalu berusaha terus dalam menghadapi berbagai sifat emosi intelektual yang berbeda dan kepribadian yang berbeda di setiap siswa. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pandangan-pandangan kelompok kami terhadap orang tua dan begitu juga dengan guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkembangan kognitif peserta didik dan emosi peserta didik. Peran orang tua. Yang pertama, perkembangan anak di lingkungan rumah yang perlu diperbaiki dalam perkembangan kognitif anak. Pandangan orang tua bahwa perkembangan kognitif yang dialami yaitu perlu diperbaiki seperti susah belajar, tidak menuruti perintah orang tua ketika
disuruh belajar. Yang kedua, permasalahan setiap harinya dalam meningkatkan perkembangan kognitif. Permasalahan yang dialami oleh orang tua setiap harinya mengenai meningkatnya perkembangan kognitif yaitu susah belajar. Jika tidak dipantau dalam belajar, maka si anak akan bermain gadget. Sehingga tindakan orang tua tetap dipantau dalam hal belajar di rumah. Peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak yang paling baik. Yang paling baik untuk peran yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan kemampuan anak dengan mengatur waktu anak, membagi waktu bermain, dan membagi waktu belajar anak. Yang ketiga, permasalahan yang ada di lingkungan rumah. Permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan rumah yaitu ketika anak susah untuk diperingati, di mana ketika anak membuat suatu kesalahan tapi si anak tidak mau menerima nasihat atau larangan yang diberikan orang tua. Yang keempat, metode yang orang tua lakukan sudah diterapkan. Metode yang dibuat oleh orang tua sudah diterapkan. Upaya yang dilakukan orang tua untuk meningkatkan perkembangan emosi pada anak dengan memberikan perhatian kepada anak. Jika si anak sepertinya sedang merasa sedih, maka orang tua tanyakan secara pelan-pelan kenapa dia seperti itu. Perkembangan emosi anak, ibu sudah berkembang sesuai dengan usianya. Sudah bisa berkembang sesuai usianya. Yang kelima, metode yang orang tua diterapkan untuk meningkatkan perkembangan emosi anak. Metode yang digunakan dengan menasihati anak tersebut, tindakan jika anak tidak mengolah emosinya dengan baik, tindakan yang dilakukan adalah diam saja dan diberikan nasihat. Solusi untuk orang tua. Maka solusi yang kami sarankan kepada ibu tersebut adalah seharusnya orang tua harus lebih meningkatkan perhatiannya kepada anaknya. Orang tua harus lebih peka atau lebih peduli terhadap perkembangan kognitif dan perkembangan emosi anak. Orang tua harus memberikan pendekatan selayaknya kepada anak sehingga pola pikir anak dapat terarah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Yang pertama, mengajak anak berbicara. Yang kedua, biarkan anak mengamati lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, mengajari anak untuk menentukan keputusan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan tentang permasalahan ringan yang dihadapi anak. Yang kelima, bermain game yang menyenangkan bersama anak, misalnya puzzle atau permainan apa saja yang dapat membantu ikatan sosial dan pemikiran logis anak. Permainan tersebut dapat membangun keterampilan kognitif di area otak anak. Solusi perkembangan emosi pada anak, peran orang tua yaitu pertama, memberikan pembelajaran emosi, menceritakan bagaimana mengatasi emosi yang dialami anak tersebut. Yang kedua, mengerahkan anak saat merasakan suasana hati tertentu. Dengan cara ini, anak bisa belajar memahami emosi yang mereka miliki. Ketika orang tua memberikan hal yang positif dengan cara yang baik dan mudah dimengerti, mereka akan belajar mulai memahami dan mengerti mengenai emosi yang positif seperti tertawa, bangga, senang, dan cinta. Anak-anak juga akan memahami emosi negatif seperti menangis, marah, dan kecewa. Yang ketiga, memantau emosi anak, tetapi sebelum kita harus mengetahui perubahan suasana hati mereka. Selalu mengajak anak berbincang-bincang agar tahu bagaimana suasana emosi anak. Perkembangan emosi peserta didik. Ada 5 metode mengajar untuk mengelola emosi peserta didik. Yang pertama yaitu metode spontan. Pada metode ini, anak melakukan proses belajar melalui teknik spontanitas. Mereka belajar mengekspresikan perasaan dan emosi yang dirasakan melalui proses spontan. Pada tahap ini, anak sering menunjukkan bentuk emosi yang tidak terduga. Yang kedua yaitu metode imitasi. Pada metode ini, lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Anak akan meniru emosi dari yang dilihatnya di lingkungan paling dekat, seperti keluarga. Saat orang tua menunjukkan kebahagiaan melalui wajah tersenyum, maka anak juga akan memantulkan kebahagiaan yang sama. Yang ketiga yaitu pembelajaran melalui tokoh idola.
Pada metode ini, pada masa tertentu anak tertarik dan kagum dengan tokoh tertentu dan cenderung mempersamakan dirinya. Hal ini turut mengembangkan pola emosi pada diri anak. Orang tua dapat mencari tahu sosok atau tokoh yang dikagumi dan melihat reaksi emosi anak. Yang keempat yaitu pembelajaran melalui pengkondisian. Pada metode ini, anak belajar melalui cara asosiasi. Anak kecil masih kurang mampu dalam menalar dan kurang mampu menilai pengalaman secara kritis. Emosi usia dini juga terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan anak. 5. Pembelajaran melalui latihan. Anak dapat memperoleh perkembangan emosi melalui pengawasan dan bimbingan. Anak dapat diajari cara bereaksi yang dapat diterima dan menyenangkan. Dengan memberikan pengarahan, anak juga dapat mengkondisikan emosinya.